selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kondisi finansialmu di Januari 2026 untuk zodiak Leo. Ya, buat para Leo, mari kita cek gimana kondisi keuangan kamu di Januari ini ya. Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Leo di sini. Leo 2026. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja buat para Leo ya. Yang pertama kita akan cek dulu tentang situasi atau kondisi keuangan kamu akhir-akhir ini ya. Kondisi keuangan kamu akhir-akhir ini mungkin sedikit berbahaya gitu ya. Berbahayanya gimana? Saldonya mepet-mepet nol di sini ya. Pengeluarannya di sini kayak ada aja yang akan dikeluarin gitu ya. Terkadang di sini kayak kamu merasa tidak puas akan kondisi keuangan kamu. Beberapa aku lihat seperti itu. Ada rasa takut terkadang gitu ya, cukup nggak ya? Tapi kalau di sini masih apa ya? Masih mungkin sama orang tua atau masih tinggal sama keluarga, mungkin nggak begitu cemas banget ya soal makan apa gitu ya. Tapi di sini memang kalau soal kondisi keuangan di Januari kamu ngerasa kurang puas, artinya di sini masih merasa kurang gitu ya. Kurang. Terus yang kedua, apa saja hal-hal yang menjadi tantangan kamu ataupun hal-hal yang menjadi hambatan kamu, yang menghalangi kamu dalam situasi ataupun kondisi keuangan kamu. Salah satunya adalah apa ya, kalau aku bilangnya hal-hal yang menjadi passionnya kamu di sini ya. Itu cukup menjadi hambatan kamu soal keuangan. Terkadang lagi, aduh sorry belibet. Terkadang di sini juga seorang Leo terlalu apa ya, kalau aku bilangnya, kamu terlalu pede bahwa oh uang segini ini udah cukup nikah untuk kehidupanku, padahal sebenarnya tidak gitu ya. Oke, dan itu menjadi hambatan buat kamu, bahwa kamu selalu merasa sebenarnya bagus sih ketika kita merasa bersyukur gitu ya kan kondisi keuangan yang kita punya sekarang, tapi selalu merasa cukup padahal sebenarnya nggak cukup ya. Nah itu apa ya, perlu dibenahi gitu ya, pemikiran ataupun prasangka yang seperti itu, agar kamu ini jadi lebih melek gitu. Oh realitanya kayak gini, emang kurang loh, aku harus cari loh tambahannya atau gimana kayak gitu ya. Itu yang menjadi hambatan kamu, selalu merasa ini cukup padahal sebenarnya nggak cukup kayak gitu ya realitanya. Terus di kartu yang keempat, next stepnya gimana kah untuk situasi keuangan Leo di Januari? Salah satunya adalah di sini tentang next stepnya ya. Aku lihat next stepnya menunggu tentang uang selanjutnya akan masuk, gaji ataupun hasil dari usaha ya, dan adanya pengorbanan untuk mencukupi uang ya, kebutuhan hidup ya, uang yang akan dipakai sehari-hari gitu. Pengorbanan ini biasanya mungkin menambah lewat pinjaman atau di sini entah minjem teman, entah minjem kemana gitu ya. Ada hal-hal yang akan dikorbankan di sini. Intinya gitu. Memang next stepnya seperti itu. Biar bisa bertahan kayak gitu ya. Terus yang kelima di sini, apa saja yang perlu kamu fokuskan soal kondisi keuangan kamu ya. Aku rasa sih kamu harus fokus terhadap kepemilikan apa ya, kayak planning rencana keuangan di masa depan gitu loh. Jangan yang mungkin ada habis sekarang saja gitu. Kamu harus fokus kayak oh aku setahun lagi, 2 tahun lagi nih harus, setidaknya aku harus punya tabungan sekian nih kayak gitu, harus punya saldo sekian nih ya. Jadi planning akan keuangan itu yang harus difokuskan biar tidak habis saja. Terus yang keenam di sini tentang aset terbaik yang bisa kamu miliki di Januari ya. Aku lihat aset terbaik yang bisa kamu miliki di Januari, salah satunya adalah nah ini yang berkaitan dengan apa ya, kalau aku bilangnya ya di sini, aset terbaik yang patut kamu miliki atau terbaik yang untuk bisa kamu miliki, salah satunya yang
aduh sorry aku batuk, sama-sama dimiliki oleh komunitas gitu loh. Contoh kamu nih dalam satu circle ya, teman-teman kamu gitu. Contoh si A punya asetnya ini Kak, pegang emas, si B pegang emas, si C pegang emas. Ya udah ngikutin circle aja sih, itu yang terbaik. Karena apa? Karena kamu bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat gitu lah soal aset ini. Kalau lagi turun berapa, kalau lagi naik seberapa, kayak gitu. Mengikuti sekitar ya, biar informasinya juga lebih mudah didapatkan soal aset ini. Atau mungkin ya, mungkin tanah, kamu berada di circle yang memang kayak asetnya rata-rata punya tanah gitu ya, beli tanah, jual tanah, karena informasinya lebih mudah untuk didapatkan ya. Terus yang ke-7, perspektif jangka panjang soal kondisi keuangan selama di Januari ini ya, seharusnya gimana Kak? Seharusnya di sini harus lebih realistis ya. Jadi perspektif buat jangka panjangnya soal kondisi keuangan harus lebih realistis lagi. Kamu juga harus lebih punya ambisi gimana caranya biar tidak gagal lagi dalam mengelola keuangan kamu. Karena di sini aku lihat cukup ada kegagalan karena merasa tidak puas dan kurang ya. Terus yang ke-8, kunci sukses secara finansial kamu di Januari ya. Kuncinya di sini adalah lagi-lagi nih tentang realistis ya, solid dalam mengelola keuangan, terus jujur ya. Jujur pada diri sendiri, aku kurang atau aku cukup, atau seharusnya aku masih bisa punya lebih lagi gitu ya, mendapatkan yang lebih lagi. Dan di sini kuncinya salah satunya lagi adalah untuk bisa sukses provide ya, harus selalu sedia nih ya, kayak tabungan sekian, saldo sekian, provide gitu. Oke, baru tuh bisa sukses secara keuangan ya. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana Kak di bulan Januari ya? Outcome untuk keuangan kamu di sini memang aku lihat sebenarnya bagi kamu ya, apa ya, sulit tapi disyukuri kayak gitu ya, berusaha untuk nyaman. Oke, baik, gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu ya di untuk ini readingan kali ini di Januari. Energi paling kuat ada Cancer, ada sesama Leo, Pisces, Aries, terus ada Scorpio, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Leo.